Kita tidak dapat menghindari sistem one world order ini. Tapi kita jangan terhamiri. Buat saya tidak akan membesarkan Illuminati-nya, saya tidak akan membesarkan Freemason-nya. Buat saya, Freemason, Illuminati nggak punya kekuasaan apapun kalau Yesus tidak mengizinkan terjadi. Sadar. Haleluya. Selamat datang kembali dalam pembahasan terakhir kita. Panjang sekali pembahasan kita ini, tapi I appreciate. Saya sangat menghargai saudara yang mau belajar, saudara-saudara, supaya saudara tidak tertipu dengan berita-berita sekarang, apalagi di tengah COVID. Orang mungkin udah stres, saudara-saudara, menggali pengajaran-pengajaran yang sensasional, sehingga kita nggak kembali pada kebenaran firman Tuhan. Dan selalu saya bilang, dari awal pertobatan saya di tahun-tahun 76, 77, 78, dan terus sampai selanjutnya, begitu banyak ajaran-ajaran sensasional tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tapi yang seperti ini, come and go, saudara-saudara, karena terbukti akhirnya nggak ada kebenaran di dalamnya. Tetapi orang senang, karena apalagi di masa-masa tertentu yang sedang menderita, sedang susah, wah, orang senang, ya kan? Tapi akhirnya lalu begitu saja, dan itu yang menimbulkan banyak kepahitan, banyak akhirnya kekecewaan, banyak akhirnya perasaan percumalah ini pengajar-pengajar ini membingungkan, sehingga orang nggak tertarik lagi belajar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ya dan amin. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengajaran akhir zaman yang pertama harusnya menguatkan kita, yang kedua harusnya membuat kita makin dekat dengan Tuhan, dan yang ketiga makin membuat kita yakin bahwa Tuhan kita dahsyat, dan yang keempat membuat kita yakin bahwa Alkitab itu adalah pegangan yang indah dalam hidup kita, dan yang kelima membuat kita selalu takut akan Tuhan dan hidup mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya. Kita sudah belajar banyak, saudara-saudara, tentang pengajaran tentang One World Order, atau banyak orang menyebutnya New World Order, dengan hubungannya dengan akhir zaman, saudara, khususnya dalam hubungan yang banyak dibahas hari-hari ini tentang COVID, saudara. Apakah COVID ini adalah konspirasi? Kita sudah belajar bahwa everything is written in the Bible. Semuanya sudah tertulis dalam Alkitab, apalagi yang kita mengkhawatirkan, saudara, ya kan? Lalu ada kelompok anti vaksin lah, kelompok-kelompok corona itu kebohongan lah, corona cuman konspirasi lah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu semua adalah mereka-mereka yang dikuasai oleh roh-roh kegelapan, karena ketidakpahamannya akhirnya hanya menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang hanya menimbulkan kerusuhan, hanya akan menimbulkan ketakutan demi ketakutan serta kekacauan. Dan ingat, Allah tidak menghendaki kekacauan, Allah menghendaki ketertiban, Allah menghendaki kebenaran. Dan apapun yang kita ikuti dalam firman Tuhan selalu menuntun pada kebenaran, kasih, ketertiban, dan keteraturan. Karena di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Setelah kita ulas begitu panjang pembahasan kita, sekarang saya ada pada conclusion-nya. Setelah kita belajar semuanya ini, apa sikap kita? Nah, saya catat di sini minimal ada 3 sikap penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita tidak dapat menghindari sistem one world order ini. Tapi kita jangan terhamiri. Ingat, kita bukan orang dunia yang berjalan menuju sorga. Kita orang sorgawi yang ditempatkan di muka bumi. Iya kan? Jadi jangan bilang, wah ini kan salah satu tanda akhir zaman untuk apa itu namanya, tanda di dahi dan di lengan, kata Gilbert bilang. Berarti kita harus buang ini alat setan. Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bagian dari sistemnya. Kita bisa pakai untuk pekabaran Injil, kita bisa pakai untuk komunikasi, tapi kita jangan tertipu dengan permainannya, saudara-saudara. Sampai kita akhirnya buang waktu, sampai kita akhirnya nggak punya waktu, sampai akhirnya kita kehilangan banyak hal, akhirnya kita tertipu dengan dosa, karena dosa sangat gampang sekali dapat di sana, saudara-saudara, ya kan? Orang selingkuh pakainya handphone, saudara-saudara. Orang nonton tayangan-tayangan cabul pakainya handphone. Tapi sebaliknya, orang bisa bertobat juga, mengabarkan Injil juga dengan handphone, ya kan? Jadi ini seperti pisau, bukan alatnya, tetapi apa isinya. Jadi iblis hanya memakai sistemnya, tetapi kemudian mengendalikan kita dengan itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita bodoh, ya kan?
Kita tidak bisa menghindari sistemnya. Jangan bilang sama saya, oh kita nggak percaya ini world order, kita nggak percaya one world order. Sebenarnya gue kasih dalam Tuhan, itu sistemnya. Ya kan? Waktu kita hidup di zaman Roman Empire misalnya, itu sistemnya. Tetapi kita tidak mau hidup di dalam kekuasaan, kenikmatan, hawa nafsu, daging, segala sesuatunya. No, kita tetap anak Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di zaman Ottoman Empire juga sama. Nah sekarang kita hidup pada zaman Illuminati, kekuatan Freemason, ya kan? Tetapi kita tetap pakai kerajaan Allah karena kita ada di dunia yang sama. Tinggal kita kelompok mana? Apakah kita kelompok Kingdoms of God Order atau kita One World Order? Jelas, saudara-saudara, ya kan? Karena di sini Alkitab bilang ladangnya sama. Cuma Tuhan akan memisahkan yang gelap dari terang. Tuhan akan memisahkan yang lalang dari gandum. Tuhan akan memisahkan yang kambing dari domba. Jadi kita tidak bisa menghindari sistemnya. Tetapi kita jangan terhamiri. Kita tetap warga kerajaan sorga. Yang kedua, jangan terintimidasi. Jangan akhirnya karena terintimidasi, kan iblis kerjanya begitu. Dia intimidasi kita. Supaya kita tertipu. Supaya kita akhirnya percaya, wah ini konspirasi. Wah kita tertekan, wah kita anak Tuhan begini. No, jangan mau terintimidasi. Orang mau konspirasi apapun kita nggak peduli. Tapi kita percaya apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau tidak dapat terjadi. Kenapa sudah sibuk sama konspirasi? Kalau Yesus nggak mau kan nggak jadi kan? Iya dong, pegang firman Tuhan apa? Buat saya tidak akan membesarkan Illuminati-nya, saya tidak akan membesarkan Freemason-nya. Buat saya, Freemason, Illuminati nggak punya kekuasaan apapun. Kalau Yesus tidak mengizinkan terjadi. Sadar, kok hari-hari ini sudah jadi pengajar-pengajar Alkitab, tapi lebih membesarkan Freemason, lebih membesarkan Illuminati daripada kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis akan bekerja dengan sistemnya. Tetapi kuasa Tuhan dahsyat. Sama seperti zaman Nuh. Iblis bekerja dengan sistemnya. Tetapi Nuh, keluarganya, anaknya, menantunya, diselamatkan Tuhan. Kita akan berangkat bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Mari kita masuk dalam bahtera yang sama. Ya, kan? Hidup di tempat yang sama. Rusak yang lain. Nuh bergaul dengan Allah. Lo kan gak sibuk, wah mereka rusak, bukan mereka, Tuhan yang menjadi utamanya. Alkitab yang menjadi pegangan kita. Hati saya sangat sedih. Orang hari-hari ini kok banyak yang mengabarkan konspirasinya. Sepertinya konspirasi mereka begitu kuat sampai Yesus, aduh, kok mereka bisa buat itu ya? No. Biarkan konspirasinya. Tapi sudah dibuatkan oleh Alkitab. Biarkan Freemason-nya. Biarkan Illuminati-nya mau kerja apapun. Tetapi kita jangan terpengaruh. Kita jadi berkat. Dan kita tetap percaya doa orang benar besar kuasanya. Anak Tuhan harus bersatu. Anak Tuhan harus saling menguatkan. Anak Tuhan harus hidup dalam kesucian. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama, tidak dapat kita menghindarinya. Tapi jangan terhamiri. Lalu yang kedua, jangan terintimidasi. Sehingga akhirnya kita membesar-besarkan ajaran-ajaran duniawi yang buat saya tidak ada apa-apanya. Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga, jalankan tugas kita. Dan tugas kita ada 6. Yang pertama, tetap kuat. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama saya. Katakan, saya harus kuat. Karena Alkitab bilang, orang yang kuat akan dimampukan Tuhan untuk melihat kemenangan dahsyat. Makanya Paulus bilang sama Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan juga kepada orang-orang yang cakap mengajar. Dan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Hanya orang kuat yang bisa bertahan. Hanya orang kuat yang bisa setia. Hanya orang kuat yang bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hanya orang kuat yang tetap akan bisa menjadi alat Tuhan di tengah masa-masa yang penuh tekanan. Yang kedua, jalankan tugas kita. Apa tugas kita? Setia dan hidup kudus. Ini paling penting. Kuduslah kamu, kata Alkitab, sebab aku kudus. Dan setia dan hidup kudus harus bersamaan. Gak bisa kita hidup kudus untuk satu masa, lalu kemudian kompromi dengan dosa, ya kan? Tapi gak bisa kita hanya setia, tetapi kompromi dengan dosa. Gak bisa kita setia tapi hidup kudus. Kita hidup kudus dan dengan setia. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kita gak fokus. Karena fokus kita pada kesetiaan dan hidup kudus. Yang ketiga, pandang Yesus. Ini dia.
Bukan pandang Freemasonnya, bukan pandang Illuminatinya, bukan pandang konspirasinya, bukan pandang ini. Akhirnya kita jadi jiwa pemberontak, jadi akhirnya kita kritik sana, kritik sini. Hidup Kristen bukan kritik sana, kritik sini. Hidup Kristen jadi berkat. Hidup Kristen jadi teladan. Hidup Kristen jadi saksi. Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Alkitab bukan bilang orang mendengar kritikmu yang tajam, lalu memuliakan Bapa di sorga. Tidak. Tugas kita bukan saling mengkritik, tugas kita memberitakan suara kenabian, yes. Tapi bukan kritik menjatuhkan, bukan. Ya kan, tugas kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Kristus, menjadi garam dunia, menjadi surat Kristus yang dapat terbaca oleh semua orang. Haleluya. Jadi kuat, setia dan hidup kudus. 3, tetap pandang Yesus, tetap pandang Yesus, tetap pandang Yesus. 4, ini yang paling penting. Hadirkan suasana sorga. Ingat doa Bapa kami kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadirkan suasana sorga? Lewat hidup kita. Bukan Yesus yang turun menghadirkan suasana sorga. Yesus jamah hidup kita. Yesus robah hati kita. Yesus beri Roh Kudus buat kita supaya kemanapun kita pergi, kita menghadirkan suasana sorga. Ibu, hadirkan suasana sorga di rumahmu. Bapak, hadirkan suasana sorga di rumahmu. Adik-adik muda, hadirkan suasana sorga dimanapun kau ditempatkan. Para pengusaha, para pejabat, para politisi, para polisi, para tentara, para hakim, para jaksa, serta para eksekutif-eksekutif, dan juga setiap saudara kaum profesi. Hadirkan suasana sorga dimanapun kau berada. Karena dunia ini senang menciptakan kegaduhan, kerusuhan, perpecahan, dan saling menghakimi. Tapi anak-anak Tuhan saling menguatkan, saling membawa damai, saling menolong, saling membantu dalam terang kasih Tuhan. Dan selanjutnya, ini juga yang Tuhan mau. Kabarkan Injil. Kabarkan Injil. Kita semua nggak harus jadi pendeta, tapi semua kita harus jadi pelita Tuhan yang menyala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bukan harus mengabarkan sekedar motivasi. Kita bukan harus mengabarkan kejelekan gereja lain, mengabarkan kegerakan Freemason atau apapun. No, minta maaf kalau saya banyak mengulang ini, karena saya udah capek dengan orang-orang yang selalu, oh ini ada kegerakan Illuminati, Freemason, apa segala macam. Hello, what's the Bible says? Kenapa bukan Alkitab yang kita kabarkan? Kenapa justru yang seperti ini? Ketakutan demi ketakutan. Itu yang setan mau. Kita terus kabarkan ketakutan. Oh ini begini, wah ada kegerakan ini, wah begini. Sekarang gue yang kasih dalam Tuhan, kita kabarkan Injil. Apa itu Injil? Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Apa itu Injil? Dosa kita diampuni. Apa itu Injil? Orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Apa itu Injil? 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Mari kabarkan Injil. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Mari kabarkan Injil. Apa itu Injil? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Apa itu Injil? Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Apa itu Injil? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan apa itu Injil? Hidup kita yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Haleluya. Dan saudaraku yang terakhir, apa sikap kita? Sudah saya jelaskan ya. Kita tidak dapat menghindari persiapan iblis untuk one world order ini. Tapi kita jangan terhamiri. Lalu yang kedua, jangan terintimidasi, saudara, ya kan? Lalu yang ketiga, jalankan tugas kita dengan baik. Apa tugas kita? Kuat, setia dan hidup kudus. Pandang Yesus, hadirkan suasana sorga. 5, kabarkan Injil. Dan 6, persiapkan diri untuk siap masuk pada pengangkatan. Jangan kita sibuk kritik sana, kritik sini, sampai kita nggak siap ketika trompet Allah berbunyi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus sendiri pernah bilang begini, aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya, supaya jangan aku memberitakan Injil, tapi aku ditolak. Makanya dengan bangga dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Dia jaga betul dirinya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus ini bilang, jangan simpan harta di bumi, karena ngengat dan karat dapat merusaknya. Tapi simpan hartamu di surga. Artinya, mari kita persiapkan diri kita dengan betul. Sehingga ketika trompet Allah berbunyi, kita akan naik bersama Kristus dalam kemuliaan. Saudaraku, suka atau tidak suka, end times are real.
Akhir zaman itu sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh nyata. Kita jangan mau tertipu. Iblis mau kita sibuk bukan bikin akhir zaman, tapi mikirin what is 666. Wah, akhirnya debat, ribut. Wah, lalu iblis mau kita sibuk dengan chips. Wah, debat, ribut. Iblis mau kita sibuk lagi berpikir tentang Illuminati, lalu kemudian Freemason, ribut lagi. Tetapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Mari kita kabarkan Injil. Mari kita persiapkan hidup kudus. Mari kita siapkan hati kita. Supaya kapanpun Yesus datang kembali, kita dijumpai siap. Bill Graham pernah berkata begini. Untuk hidup suci dan hidup benar, yakinlah dan persiapkanlah bahwa Yesus akan datang nanti malam. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang besar buat Tuhan, persiapkanlah bahwa dia akan datang 1000 tahun lagi. Artinya, kalau dia mau datang nanti malam, kita harus siap. Tetapi kalau dia belum datang, maka besok pagi kita akan kerja keras. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudaraku, saya bangga dapat menyelesaikan pembahasan ini meskipun agak panjang. Saya juga berterima kasih untuk setiap saudara yang mengikuti dari pertama sampai sesi terakhir ini. Di mana saya mengupas tentang apa pandangan saya tentang akhir zaman dan One World Order, atau yang banyak orang sebut New World Order. Dalam hubungannya dengan teori konspirasi, lalu anti vaksin, lalu kemudian gerakan-gerakan COVID ini hanyalah konspirasi. Come on, sadar. Everything is written. Saudara-saudara yang mungkin terlalu mengagung-agungkan kegerakan Illuminati, Freemason, biarlah hari ini sadar. Yang harus kita tinggikan adalah Yesus. Yang harus kita kabarkan adalah Yesus. Kita harus hidup dengan kasih. Kita harus berjaga-jaga, kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Kita tidak mau tertipu, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Kita bukan bagian dari One World Order ini. Kita bukan bagiannya. Betul, kita akan ada bersama-sama, tetapi kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, panjang lebar kami sudah berbicara tentang hubungan One World Order dengan akhir zaman. Karena kami lihat begitu banyak orang-orang disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Kami tidak mau tertipu. Sehingga fokus kami tetap kedatangan Yesus kedua kali. Fokus kami tetap hidup setia. Fokus kami tetap hidup suci. Fokus kami tetap mengabarkan Injil. Bukan menonjolkan diri, mencari nama, dan membuat diri kami merasa yang terbaik di atas segalanya. Dalam nama Yesus. Karena Yesus tidak mencari siapa yang terhebat, terbaik, paling luar biasa. Tapi Yesus mencari yang rendah hati, yang mau melayani, yang mau menjadi berkat, yang mau terus diajar, mau terus dimentor, mau terus diarahkan untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ampuni mereka yang disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak jelas ini. Lalu kemudian mengajarkan orang lain. Dan akhirnya mendatangkan kekacauan dan kegaduhan. Mereka-mereka anti vaksin. Mereka-mereka penebar teori konspirasi yang ujung-ujungnya hanya menciptakan kegaduhan, kekacauan, dan pemberontakan demi pemberontakan. Kami patahkan kuasa dan ikatan di dalam nama Yesus. Roh setan yang sedang mau melanda, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami tahu, kami warga kerajaan yang membawa damai, menegakkan kasih, dan menyatakan kemuliaan Tuhan untuk menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus, yang belum diselamatkan, biarlah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami mendapat kepastian keselamatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku, saudara yang setelah mendengar pembahasan saya ini, dan saudara gak yakin akan keselamatan saudara, izinkan saya menawarkan saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Mungkin kau orang Kristen, mungkin kau orang tidak beragama, mungkin saudara bagian dari One World Order ini. Lalu saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari bersama saya ulangi, katakan Tuhan Yesus. Saya sama-sama kita ulangi, katakan Tuhan Yesus. Masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan yang mengatur hidupku. Dan mulai hari ini, aku mengakui Engkau sebagai Tuhanku, sebagai Juru Selamatku, sebagai Rajaku, sebagai kekasih jiwaku. Roh Kudus masuk dalam hidupku, mengendalikan hidupku. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Doa sederhana. Dan itu berarti, mulai hari ini,
engkau jadi milik Yesus. Berjalan dalam kasih-Nya. Doa saya menyertai saudara, tetap semangat menjalani hari-hari hidup yang menarik ini meskipun penuh tantangan. Tapi kita tahu, di akhir zaman, harinya Tuhan menyatakan kemuliaan. Betul di mana-mana ada ketakutan, tapi dalam Yesus kita lebih daripada orang yang menang. Doa saya menyertai saudara dan mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Haleluya.